sekitar pukul 6 pagi, tanggal 20 November tahun 2014. Pak Darmo, seorang petani di Desa Sukamakmur, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sedang berjalan di jalan tanah merah yang sudah sangat dikenalnya menuju kebun karet milik keluarganya. Udara pagi itu masih diselimuti kabut tipis dan hawa dingin lembab yang membawa aroma menyengat khas lateks segar yang baru disadap malam sebelumnya. Jalan setapak itu sudah dilaluinya ribuan kali. Bahkan dengan mata tertutup pun ia dapat membedakan setiap batang karet dan setiap rumpun semak di sekitarnya. Namun pagi itu berbeda ketika ia baru berbelok ke arah petak kebun yang terletak lebih dalam, sekitar beberapa ratus meter dari jalan utama. Sebuah bau aneh tiba-tiba menusuk hidungnya. Itu bukan aroma asam ringan dari lateks. Bukan pula bau lembab daun-daun busuk. Bau itu jauh lebih menyengat. Busuk pekat bau khas kematian yang menandakan adanya proses pembusukan di tempat yang sangat dekat. Awalnya Pak Darmo hanya mengira seekor anjing liar mati setelah memakan racun atau mungkin ada hewan hutan kecil yang terluka lalu bersembunyi dan mati di sana. Di wilayah kebun terpencil seperti ini, hal semacam itu bukan sesuatu yang aneh. Ia mempercepat langkah, menahan napas untuk segera keluar dari udara yang terasa sesak itu. Tetapi semakin jauh ia melangkah, bau busuk itu semakin kuat. Seolah-olah melekat di tubuhnya, meresap ke setiap pori kulit hingga dadanya terasa sesak. Kini bukan lagi rasa tidak nyaman semata, melainkan sebuah ancaman nyata. Insting seorang petani yang seumur hidupnya hidup di sekitar kebun seakan memberi peringatan akan adanya sesuatu yang buruk. Pak Darmo berhenti. Rasa ingin tahu bercampur kegelisahan membuat jantungnya berdebar. Ia memutuskan mengikuti sumber bau tersebut. Langit mulai terang, cukup untuk melihat keadaan sekitar. Ia menembus deretan pohon karet yang lurus berjajar, menuju semak belukar di ujung petak kebun yang berbatasan dengan sebidang lahan kosong. Bau busuk itu terasa paling kuat dari arah sana. Dengan hati-hati, Pak Darmo menggunakan pisau sadap karetnya untuk menyingkirkan dedaunan dan ranting-ranting kering. Saat itu juga, pemandangan di depannya membuat lelaki yang sudah ditempa kerasnya alam itu menjerit kaget. Ia mundur terpeleset, kakinya tersangkut akar. Jatuh terduduk di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Perutnya terasa mual. Di hadapannya, tersembunyi secara seadanya di bawah tumpukan ranting dan daun kering, terbujur sesosok mayat manusia. Tubuh itu telah membusuk parah, membengkak dan berubah warna hingga nyaris tak dapat dikenali. Dari pakaian kerja berwarna abu-abu kehijauan yang sudah pudar dan rambut hitam panjang yang lepek menempel, Pak Darmo menduga itu adalah seorang perempuan. Guncangan hebat membuatnya kehilangan kendali. Ia bangkit lalu berlari sekencang-kencangnya keluar dari kebun. Mulutnya berteriak histeris. Sesampainya di rumah, wajahnya pucat pasi tanpa setetes darah. Napasnya tersengal saat ia memerintahkan istrinya segera menelpon kepala dusun dan polsek Tanjung Morawa. Wilayah yang biasanya tenang itu seketika gempar oleh kabar mengerikan pagi itu. Laporan tentang penemuan mayat segera diteruskan secara darurat ke Polres Deli Serdang. Dan dalam waktu kurang dari 1 jam, berita itu sudah sampai di meja AKBP Arif Prasetyo, Kepala Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Sumatera Utara. Kasus tersebut dikategorikan sangat serius, penemuan mayat yang telah membusuk parah dan disembunyikan di lokasi terpencil jelas, menunjukkan adanya tindakan pembunuhan berencana dan upaya menghilangkan jejak. Perintah siaga khusus segera dikeluarkan. AKBP Arif Prasetyo, perwira terkenal karena ketegasan dan pengalamannya memecahkan berbagai kasus berat, ditunjuk langsung untuk memimpin penyelidikan. Sebuah tim khusus dibentuk di lokasi, terdiri dari penyidik terbaik Satreskrim, unit identifikasi forensik, serta aparat Polsek Tanjung Morawa. Dalam waktu lebih dari 1 jam sejak panggilan panik dari Pak Darmo, seluruh area kebun karet itu
telah dipasangi garis polisi dan dinyatakan sebagai tempat kejadian perkara TKP. Garis pita kuning khas kepolisian membentuk lingkaran pengamanan yang ketat, menahan ratusan warga penasaran agar tidak mendekat. AKBP Arief Prasetyo turun dari mobil dinasnya dengan wajah tegas. Bau busuk kematian yang pekat membuat para penyidik muda menahan napas. Namun bagi seorang komandan berpengalaman seperti Arief, "Bois-tu justement per tes gaz, urgency casus ini." Ia segera memerintahkan setiap unit untuk bekerja tanpa menunda. Tim olah TKP dari unit forensik dengan pakaian pelindung putih mulai memeriksa setiap sentimeter tanah dan ranting di sekitar lokasi. Korban telah meninggal beberapa hari sebelumnya. Terpapar hujan, panas, serta serangga, membuat jejak biologis seperti sidik jari atau DNA pelaku nyaris mustahil ditemukan. Satu-satunya harapan kini bergantung pada barang bukti fisik yang mungkin tertinggal. Di area semak tempat mayat ditemukan, korban tampak dalam posisi setengah duduk bersandar pada batang pohon. Pelaku tampaknya sengaja menyeret tubuh korban ke sana lokasi yang tersembunyi dari pandangan, lalu menutupinya dengan daun dan ranting kering. Periksa seluruh area. Perluas radius pencarian sampai 50 meter. Jangan lewatkan apapun sekecil apapun. Suara tegas AKBP Arief menggema. Ketekunan para petugas akhirnya membuahkan hasil. Sekitar 10 meter dari posisi mayat, di dekat jalan setapak, seorang penyidik menemukan dompet perempuan berwarna coklat tua yang separuh tertimbun di bawah semak berduri. Dompet itu basah dan berlumur tanah. Dengan sarung tangan karet, AKBP Arief mengambilnya menggunakan pinset, lalu menyegel di tempat. Pemeriksaan cepat menunjukkan seluruh bagian tempat uang kosong. Pelaku telah mengambil semua isi, namun di saku dokumen masih tersisa kartu identitas nasional. Foto di kartu itu, meski agak pudar, masih jelas menunjukkan wajah seorang perempuan berwajah lembut bernama Siti Rahma. 36 tahun, alamat desa Tanjung Baru, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Nama itu membuat AKBP Arief terdiam sejenak. Ia segera menoleh ke petugas arsip di sampingnya. Cek cepat. Seingatku ada laporan orang hilang dari Sunggal beberapa hari lalu. 5 menit kemudian, seorang penyidik muda kembali berlari sambil membawa kabar. Lapor. Pak, data kokok 100%. 5 hari lalu, tanggal 16 November. Polsek Sunggal menerima laporan dari seorang pria bernama Rizal Hidayat bahwa istrinya, Siti Rahma, pekerja pabrik garmen, tidak pulang setelah shift malam pada tanggal 15. Semua ciri dan data identitas sesuai. Suasana di TKP mendadak sunyi mencekam. Potongan-potongan peristiwa mulai tersusun dengan gamblang korban yang hilang 5 hari. Lalu kini ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Tubuhnya membusuk parah di tempat terpencil. Ini jelas kasus pembunuhan disertai perampokan. Tak lama kemudian, dokter forensik menyelesaikan pemeriksaan awal di lokasi. Hasil sementara, katanya pelan sambil melepas masker. Perkiraan waktu kematian sekitar 5 hari lalu. Sesuai laporan kehilangan. Penyebab kematian kehabisan darah akibat banyak luka tusukan benda tajam. Total ada 14 luka tusuk, sebagian besar di dada dan perut. Pelaku bertindak sangat brutal. 14 tusukan angka itu menghantam benak AKBP Arief seperti palu godam. Ini bukan sekadar perampokan biasa. Kebencian dan kegilaan telah ikut bermain. Dokter forensik menunjuk pada telapak tangan korban yang sudah dibersihkan sebagian. Lihat di sini. Pak, ada banyak luka sayat dalam di kedua telapak tangan ini, luka pertahanan diri. Korban sempat melawan, berusaha merebut senjata. Seluruh tim terdiam. Siti Rahma jelas tidak menyerah begitu saja. Ia telah berjuang sampai detik terakhir, artinya pelaku mungkin ikut terluka dalam pergulatan itu. Dan yang lebih penting, korban kemungkinan besar
sempat melihat wajah si pembunuh. Perluas pencarian perintah AKBP Arif Lantang. Pelaku menyel korban. Mencuri dompet. Tapi di mana motor korban Rizal Hidayat pernah melapor bahwa istrinya pergi bekerja menggunakan sepeda motor. Periksa semua parit dan semak dalam radius 100 meter, pencarian besar-besaran dimulai. Petugas menyisir setiap semak dan genangan air. Usaha mereka tidak sia-sia. Sekitar 50 meter dari TKP, di sisi turunan kecil, seorang petugas menemukan beberapa ranting yang disusun aneh. Setelah disingkirkan, tampak sebuah roda motor menonjol dari lumpur. Itulah motor milik korban Honda Supra X. Lama warna hijau lumut tanpa sayap depan. Pelaku jelas telah mendorong motor itu ke parit dangkal dan menutupinya dengan ranting agar penyelidikan tertunda. Menyamarkan jejak kejahatan. Kini gambaran awal sudah jelas. Siti Rahma diserang dalam perjalanan pulang dari shift malam. Dirampok dan dibunuh dengan kejam. Dalam pergulatan itu, Siti Rahma melawan dengan sekuat tenaga, berusaha merebut senjata dari tangan pelaku. Justru keberanian itulah yang membuat si penjahat panik, kehilangan kendali. Lalu bertindak membabi buta, ia menusuk Siti 14 kali dengan kejam. Usai melakukan kejahatan, pelaku menyeret jenazah Siti ke dalam rimbun semak untuk disembunyikan. Kemudian mendorong sepeda motor korban ke parit dangkal sebagai upaya menghilangkan jejak. Fajar telah merekah. Sinar matahari pagi menembus tajuk pohon karet, menyorot TKP yang memilukan. Tim khusus kini menghadapi tantangan luar biasa memburu bayangan yang telah melakukan kejahatan mengerikan 5 hari sebelumnya di sebuah lokasi yang nyaris tak menyisakan jejak bermanfaat. Pembunuhan yang terungkap di Dusun V Sukadamai, Desa Sukamakmur, Kecamatan Tanjung Morawa Leptek, menyelimuti Kabupaten Deli Serdang, bahkan Provinsi Sumatera Utara dengan ketakutan. Kabar tentang seorang buruh garmen perempuan yang dibunuh secara brutal dengan 14 tusukan, dirampok, rồi bị vứt xác phi tang di kebun karet, menyebar sepot kilot. Ini bukan sekadar perkara kriminal biasa. Ia menghantam tepat ke kegelisahan terdalam puluhan ribu buruh perempuan yang bekerja shift malam dan harus pulang lewat jalan-jalan sepi tanpa penerangan memadai. Di bawah komando langsung AKBP Arif Prasetyo, tim bekerja tanpa kenal lelah siang dan malam. Tekanan datang bertubi-tubi dari opini publik, dari atasan, dan yang paling berat adalah desakan untuk secepatnya menemukan si pelaku demi menenteramkan warga sebelum ia sempat mengulang kejahatannya. Namun, sejak langkah awal, penyelidikan tersendat. Arah penyidikan pertama menelusuri hubungan pribadi Siti Rahma segera buntu. Para penyidik menuju rumah semi permanen milik Rizal Hidayat di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Sunggal. Suasana duka menyelimuti. Rizal, sang suami, duduk terpaku di ruang tengah. Tatapan kosong menembus kehampaan. Ia sulit menerima kenyataan bahwa istrinya yang lembut dan setia harus pergi dalam keadaan sedemikian tragis. Dari keterangan Rizal, para tetangga, serta rekan kerja di pabrik garmen, terbentuklah sosok Siti yang lengkap, seorang perempuan benar-benar baik, pendiam, hanya mengenal kejahatan camlo cozading, tidak memiliki konflik atau dendam dengan siapapun. Hubungan suami istri harmonis, nyaris tak pernah bertengkar. Siti juga tak terlibat perkara uang, tidak pinjam-meminjam rentenir, tidak arisan berisiko. Seluruh motif balas dendam pribadi atau perselisihan asmara dieliminasi. Siti tampak sebagai korban acak seorang yang malang, kebetulan masuk ke bidikan pelaku. Arah penyidikan kedua menyisir para residivis juga belum membuahkan hasil. Ratusan orang berstatus pernah terlibat pencopetan, pencurian, perampokan, dan pemerkosaan di wilayah Deli Serdang, serta pinggiran kota Medan dimasukkan dalam daftar penyaringan. Para penyidik menghabiskan banyak hari untuk memeriksa alibi masing-masing pada malam tanggal 15 November. Namun,
Semua yang paling dicurigai justru memiliki alibi kuat, sebagian sedang ditahan karena perkara lain. Sebagian berada di wilayah berbeda. Sisanya punya saksi yang memastikan mereka tidak berada di sekitar TKP pada waktu kejadian. Kesulitan terbesar sebagaimana diperkirakan AKBP Arif datang langsung dari TKP. Laporan akhir unit forensik mematahkan harapan tipis terakhir. Tubuh korban dan barang bukti telah 5 hari terpapar panas hujan dan serangga, membuat seluruh jejak biologis pelaku sidik jari, DNA musnah, dompet, sepeda motor yang didorong ke parit, bahkan tubuh korban sendiri. Semuanya tidak menyisakan sidik jari atau profil DNA yang layak. Pelaku bagai hantu datang dan pergi tanpa meninggalkan bekas bagi ilmu forensik. Penyelidikan benar-benar buntu. Tim hanya memegang satu angka 0 telak, tidak ada saksi. Tidak ada jejak. Tidak ada konflik pribadi yang bisa ditelusuri. Yang tersisa hanyalah seorang korban yang dibantai kejam dan sebuah metode kejahatan yang amat brutal. Sementara tim memeras otak mencari serpih informasi sekecil apapun, kegelisahan di kalangan buruh perempuan memuncak. Banyak pabrik garmen di kawasan industri Deli Serdang dan pinggiran Medan melaporkan gelombang permohonan pindah ke shift siang atau bahkan cuti. Mereka tak lagi berani bekerja malam. Jalan-jalan antar dusun yang semula sepi kini terasa mencekam ketika gelap turun. Dalam atmosfer ketakutan itu, petugas undercover mulai menangkap arus informasi penting. Meski hanya berupa bisik-bisik di kos-kosan buruh tentang sesosok bayangan yang menunggang motor bebek tua, mengintai di ruas-ruas jalan gelap tanpa lampu, menghadang buruh perempuan sepulang shift malam. Ia bukan hanya merampok, ia juga memperkosa. Mula-mula, AKBP Arif mengira itu sekadar kabar bohong yang lahir dari rasa takut pasca kasus Siti. Sebab, selama berbulan-bulan, Pusat Komando tak menerima satupun laporan resmi tentang perkosaan bermodus perampokan dengan pola serupa. Namun ketika penyisiran informasi diperdalam, kebenaran yang mengerikan terkuak. Rumor itu bukan tanpa dasar. Sedikitnya 3 dan 4 buruh perempuan pernah menjadi korban bayangan itu, tetapi semuanya memilih bungkam. Alasan diam itu datang dari 2 sumber. Pertama, rasa malu takut dicibir keluarga, suami, atau rekan kerja. Bagi banyak perempuan, kekerasan seksual adalah luka aib yang ingin dikubur, bukan kejahatan yang mudah dituturkan. Kedua, dan inilah yang paling menakutkan, si pelaku sangat kejam dan licik. Seusai memperkosa dan merampok, ia menodongkan pisau ke leher korban, mengancam, "Kalau engkau lapor polisi, aku tahu rumahmu. Aku akan kembali. Kubunuh keluargamu, bahkan anakmu." Ancaman biadab itu menghantam naluri keibuan dan rasa aman keluarga. Membangun tembok hening yang kokoh, mengunci mulut semua korban. Mereka rela menanggung sakit dan kehilangan daripada menjerumuskan orang-orang yang mereka cintai ke dalam bahaya. Dingin merayap di tulang belakang AKBP Arif Prasetyo. Ia melihat keterkaitan yang mengerikan pembunuhan terhadap Siti Rahma, bukan peristiwa tunggal, sangat mungkin titik puncak. Eskalasi kejahatan si bayangan yang sama. Hipotesisnya pada malam 15 November, Siti juga diadang dengan niat memperkosa dan merampok. Tetapi berbeda dengan korban lain yang memilih pasrah karena takut. Siti melawan habis-habisan, luka-luka pertahanan di telapak tangan. Jejak pergulatan memperebutkan senjata, semuanya menjadi bukti. Teriakan dan perlawanan Siti membuat pelaku panik akan terbongkar. Lalu dalam amuk ketakutan, ia membunuh untuk membungkam, menusuk bertubi-tubi hingga 14 kali. "Kita harus meopokan tembok hening ini," tegas AKBP Arif dalam rapat darurat tim. "Kita tidak boleh membiarkan para korban hidup dalam ketakutan sementara pelaku berkeliaran. Diamnya mereka meski bisa dimengerti sedang memberi ruang bagi kejahatan. Tugas kita adalah membuat mereka percaya dan berani bersuara. Hanya mereka yang bisa memberi kita wajah si pelaku." Sebuah operasi khusus tanpa preseden pun disusun. Keputusan AKBP Arif adalah langkah berani.
nyaris seperti sebuah pertaruhan. Merobohkan tembok hening tidak bisa dilakukan dengan taktik interogasi biasa. Ia menuntut kesabaran, kepekaan sosial, dan di atas segalanya kemampuan membangun kepercayaan dari mereka yang telah terluka dan dihantui ketakutan. Seketika, dibentuk satu tim khusus dengan komposisi tidak lazim 12 personel seluruhnya perempuan. Mereka adalah serikandi-serikandi penyidik dari Satreskrim dan unit terkait. Dipilih bukan karena kemampuan tempur, melainkan kepekaan, empati, dan keterampilan komunikasi persuasif. Ibtu Mayasari, penyidik berpengalaman dalam perkara yang menyangkut perempuan dan anak, ditunjuk sebagai ketua tim. Rencana disusun rinci. 12 anggota ini untuk sementara melepas seragam dinas. Mereka akan berbaur sebagai buruh, relawan organisasi sosial, atau kader kelompok perempuan, datang untuk memahami kehidupan para buruh dan memberikan dukungan psikologis pasca kasus. Siti, mandat dari AKBP Arif jelas. Jangan menginterogasi, dengarkan. Jangan bertanya. Apakah ibu dirampok? Apakah ibu diperkosa? Tanyakan. Bagaimana hari-hari ibu belakangan ini? Apakah ibu merasa cemas saat pulang larut? Duduklah makan bersama. Ceritakan juga keresahan pribadi sebagai sesama perempuan. Mereka harus melihat para petugas ini sebagai teman, kekak, sandaran yang dapat dipercaya. Hanya dengan begitu mulut yang terkunci bisa terbuka. Bersamaan dengan itu, AKBP Arif memerintahkan pencetakan ribuan selebaran, bukan poster buronan, melainkan surat terbuka, sebuah surat dari Kepala Subdit Jatanra sendiri, menyampaikan empati yang mendalam atas ketakutan para buruh perempuan. Berjanji atas nama kehormatan jabatannya, melindungi mutlak identitas dan keselamatan siapapun yang memberi informasi, lengkap dengan nomor telepon, langsung yang bisa dihubungi kapan saja. Dalam surat itu, AKBP Arif Prasetyo menyampaikan empati yang amat dalam terhadap ketakutan para buruh perempuan, berikrar atas nama kehormatan jabatannya akan melindungi mutlak identitas serta keselamatan siapapun yang memberi informasi. Ia bahkan mencantumkan nomor telepon hotline pribadi miliknya, sebuah langkah yang menunjukkan jaminan perlindungan pada tingkat tertinggi. Operasi pun dimulai. 12 penyidik perempuan mengenakan pakaian kerja sederhana, menyebar ke berbagai kos-kosan pekerja di titik-titik panas kawasan industri Deli Serdang dan pinggiran kota Medan. Mereka nongkrong di warung kopi, menyapa di pasar-pasar kecil, dan mengetuk setiap pintu kamar kos pada jam pulang kerja. Tetapi yang mereka hadapi mula-mula adalah kegagalan. Tembok hening itu jauh lebih kokoh daripada yang dibayangkan. Hampir semua buruh perempuan ketika diajak bicara tampak mengelak, ada yang berkata tidak tahu apa-apa. Ada yang memohon agar jangan dibahas lagi. Itu menakutkan. Rasa takut sudah terpatri di benak mereka. Mereka takut kepada bayangan itu satu, dan 10 kali lebih takut pada gunjingan orang takut identitas terbongkar. Takut dibalas dendam. Takut keluarga berantakan. Namun Ibtu Mayasari dan timnya tidak menyerah. Mereka paham ini adalah perang psikologis yang menuntut ketekunan. Hari demi hari mereka kembali lagi. Mereka membawa beberapa kilogram buah, beberapa bungkus susu untuk anak-anak para buruh. Mereka duduk membantu membersihkan sayur, memasak, makan bersama para perempuan itu. Mereka bercerita tentang keluarga mereka sendiri, tentang beratnya hidup. Ketulusan itu akhirnya berbuah di sebuah rumah kos sederhana. Ibtu Mayasari menjalin kedekatan dengan seorang buruh bernama Triana Putri, usianya sekitar 30 tahun. Asal dari kawasan pesisir, memiliki seorang anak kecil. Beberapa hari terakhir, Triana terus-menerus mendesak suaminya agar pulang kampung. Pikirannya kacau dan ketakutan. Suatu malam, usai makan dan saat anaknya terlelap, Maya duduk di sisi Triana. Sunyi hanya dipecah oleh bunyi kipas angin berderit pelan.
Maya menggenggam telapak tangan Triana yang kasar oleh kerja. Lalu berujar lembut, "Aku tahu ada sesuatu yang sangat menakutkan kau simpan. Aku tidak akan memaksa. Aku hanya ingin kau tahu kau tidak sendirian. Kalau terus dipendam, kau tidak akan pernah bebas. Sementara itu, orang jahat itu akan terus berbuat. Ia akan melukai perempuan lain seperti ia telah melukaimu, dan seperti ia telah membunuh Siti Rahma. Kata-kata seperti ia telah melukaimu menancap seperti pisau ke luka yang selama ini Triana kubur." Ia meledak dalam tangis, memeluk Maya erat-erat. Tubuhnya bergetar. "Aku takut sekali," isaknya. Ia sudah melukaiku. Dia yang melakukannya. 3 bulan lalu dia naik motor itu, membawa pisau itu. Dia mengancam kalau aku melapor, dia akan membunuh anakku. Apa yang harus kulakukan? Maya memeluknya lebih erat. Hatinya perih sekaligus muncul secercah harapan. "Tidak apa-apa. Kami ada di sini. Kau aman bersama kami. Kau ingat wajahnya. Aku ingat seumur hidup aku tidak akan lupa wajah itu." Triana menggertakkan gigi. Ketakutan pun perlahan berubah menjadi kemarahan. "Dan aku bukan satu-satunya." Lina Anggraini, teman satu pabrik di kos sebelah, juga mengalami hal yang sama tapi ia tidak berani bicara. Ini dia, batin tim mata rantai yang selama ini dikejar bukan satu, melainkan 2 saksi hidup. Malam itu juga, Ibtu Mayasari diam-diam menghubungi dan mengamankan Triana serta Lina Anggraini ke rumah dinas yang dijaga ketat. Lokasi yang sangat rahasia. Meski sudah larut, AKBP Arif Prasetyo segera datang. Tanpa seragam, hanya pakaian sederhana, ia menyapa 2 perempuan yang masih terguncang dengan tatapan penuh empati. "Selamat malam, saya Arif Prasetyo, Ketua Tim Khusus. Terima kasih sudah mempercayai kami. Mulai saat ini, keselamatan kalian dan keluarga kalian menjadi tanggung jawab kami. Pelaku akan membayar perbuatannya. Sekarang, tolong tenang dan ceritakan segala sesuatu. Sedetail mungkin, terutama ciri-ciri wajah pelaku." Strategi merobohkan tembok hening itu berhasil. 2 korban pemberani siap memberikan keterangan pertama yang nilainya seperti emas tentang bayangan sang predator. Rumah dinas yang tersembunyi dijaga siaga. Udara di dalamnya berat, nyaris dapat diraba. Triana Putri Walina Anggraini duduk meringkuk di sofa. Jemari mereka saling menggenggam. Ibtu Mayasari terus menepuk punggung tangan mereka lembut. Laksana seorang kakak menenangkan adik-adiknya usai mimpi buruk. AKBP Arif duduk berhadapan, menanggalkan ketegasan khas komandan. Berganti kesabaran mendengar. "Aku paham rasa takut kalian." AKBP Arif memulai dengan suara rendah dan hangat. "Berusaha menciptakan ruang yang aman. Tapi keberanian kalian sekarang bukan hanya untuk diri sendiri. Ini untuk menyelamatkan banyak buruh perempuan lain dan menyeret pembunuh Siti Rahma ke hadapan hukum. Hanya kalian yang bisa membantu kami melakukan itu." Triana Putri menarik napas panjang, seolah meraup sisa-sisa keberanian. Ia mulai bercerita, suaranya masih bergetar, kadang melayang. "Kejadianku 3 bulan lalu. Malam itu aku pulang shift malam. Jalan ke kos harus melewati sekitar 1 kilometer jalan tanah tanpa satupun lampu. Biasanya aku bareng teman-teman, tapi motorku bawa korban. Jadi pulang terlambat. Tiba-tiba ada motor dari belakang menyalip lalu menghimpit motorku. Ia menendang roda. Aku teriak tuh." Ia melompat turun, pisau di tangan. Pisau itu sangat runcing, berkilat oleh cahaya senter kepala yang ia pakai. Ia membentak, "Diam, teriak sekali. Kubunuh." Logatnya logat lokal. Jelas bukan pendatang. Triana terisak. "Tapi meneruskan." Ia menyeret aku ke semak pinggir jalan. Ia memperkosa. Selesai. Ia membongkar dompet, mengambil lebih dari 1 juta rupiah gajiku yang baru kuterima. Aku memohon agar dibiarkan hidup. Ia tertawa, "Hari ini aku kalah judi. Ketemu kamu lumayan.
Coba berani lapor polisi, aku tahu rumahmu, kubunuh seluruh keluargamu. Lalu ia kabur. Maya menahan Triana dalam pelukannya. Kau ingat wajahnya, tingginya, bajunya, aku tak berani menatap. Triana menggeleng. Aku sangat takut. Senter menyorot lurus ke wajahku. Yang kuingat badan pelaku kurus. Jaket gelap. Helm. Tapi motornya aku ingat motor bebek tua seperti Honda Supra X warna hijau lumut. Mesinnya kasar. Suaranya berisik. AKBP Arif menoleh pada Lina Anggraini. Lina. Sedikit lebih tenang. Mengangguk. Kejadianku sekitar sebulan, lalu persis seperti Triana, jalan sepi. Pisau yang sama. Logat lokal yang sama. Apakah ada rincian lain yang kau ingat, tanya Arif? Tolong. Sekecil apapun. Lina mengenut. Membongkar ingatan, badan kurus. Benar. Tapi aku memperhatikan motornya. Saat ia menurunkan standar, lampu depan menyorot ke arahku. Itu Supra X hijau lumut tua. Tapi ada satu hal aneh, bagian sayap plastik di depan dekat lutut tidak ada. Rangka besi terlihat terbuka. Arif dan Maya saling berpandangan. Itu dia ciri identifikasi emas motor tanpa sayap depan tidak umum. Mudah dikenali. Lina menambahkan, ia juga merampas uangku sekitar Rp800.000, tapi ponselku. Padahal lumayan mahal, kusimpan di saku jaket. Tidak ia sentuh. Ia hanya mengambil uang tunai. Setelah itu ia menguap marah. Kuma segini. Tidak cukup buat bayar utang. Lalu ia mengancamku persis seperti Triana. Dan Pergi, menjelang subuh, pengambilan keterangan dihentikan. 2 korban kelelahan dan diistirahatkan di rumah aman, di posko. Suasana memanas. AKBP Arif berdiri di depan papan putih, menuliskan kata kunci yang telah disaring satu pelaku pria. Logat, lokal, 2 tubuh kurus, 3 motor bebek tua Honda Supra X hijau lumut. Tanpa sayap plastik depan, 4 senjata pisau tajam jenis belati, pisau dapur, 5 modus mengintai di jalan-jalan sepi dan gelap. Menyasar buruh perempuan sepulang shift malam. 6 tujuan memperkosa dan merampok. 7 kebiasaan rampok hanya mengambil uang tunai. Tidak mengambil ponsel, perhiasan untuk menghindari pelacakan. 8 dugaan motif kuat kecanduan judi. Butuh uang tunai segera untuk membayar utang. 8 poin itu membentuk profil pelaku yang tajam, potongan-potongan tersambung nyaris sempurna. Inilah dia, tegas AKBP Arif menggebrak meja pelan. Seorang pecandu judi yang terlilit utang. Orang lokal yang hafal jalan tikus dan ruas gelap. Ia memilih buruh perempuan karena relatif mudah dikendalikan dan membawa uang tunai saat tengah atau akhir bulan. Fakta bahwa ia hanya mengambil uang tunai menunjukkan ia tidak bodoh, ia tahu ponsel mudah dilacak. Ia butuh uang cepat untuk meja judi. Pisau adalah senjata lekat untuk mengancam sekaligus membunuh bila perlu. Ia paham bahwa ponsel sangat mudah dilacak melalui IMEI atau rekaman CDR call detail record. Karena itu, ia hanya mengincar uang tunai, butuh dana cepat untuk dilempar ke meja perjudian. Pisau tajam menjadi benda yang tak pernah lepas dari tubuhnya untuk mengintimidasi dan menusuk bila keadaan memaksa. Para korban sebelumnya, Triana Putri, Lina Anggraini, karena teramat takut, tidak melawan. Sehingga pelaku lolos mulus. AKBP Arif Prasetyo hening sejenak. Suaranya lalu merendah, syarat amarah tertahan. Namun, pada malam 15 November, pelaku berhadapan dengan Siti Rahma. Hasil forensik menunjukkan Siti tidak menyerah, ia melawan habis-habisan, bergumul, berusaha merebut senjata. Perlawanan sengit itu dipadu watak nekat dan keji seorang penjudi yang sedang kalah, membuat pelaku panik. Ia takut terbongkar, takut tertangkap, dan untuk membungkam saksi, ia menusuk korban 14 kali secara brutal. Rangkaian logika itu rapat tak bersiam. Kasus yang semula buntu mendadak terang benderang, bayangan kini punya wujud.
alat, dan motif. AKBP Arif berbalik menatap para penyidik. Tugas berubah tidak lagi penyisiran luas tanpa arah. Fokuskan seluruh sumber daya pada satu misi sapu bersih para pecandu judi berstatus residivis yang orang lokal dan bertubuh kurus di wilayah Kabupaten Deli Serdang dan sekitar pinggiran Medan. Dan yang paling penting, apapun yang terjadi, temukan motor bebek tua Honda Supra X hijau lumut tanpa sayap depan. Jaring terakhir pun ditebarkan kali ini bukan ke ruang hampa, melainkan tepat ke arah ikan buas yang sedang bersembunyi. Profil pelaku yang disuling dari kesaksian berurai air mata. Triana dan Lina menyuntikkan nafas baru ke tim. Mereka tak lagi meraba dalam gelap mengejar siluet tanpa bentuk. Target kini spesifik hingga ke detail terkecil seorang pria lokal. Kurus, pecandu judi, mengendarai Supra X hijau lumut tanpa sayap plastik. Perintah sapu bersih ditandatangani AKBP Arif malam itu juga. Ratusan personel dari Jatandras, Satlantas, hingga Babin Kamtipmas di seluruh dusun-dusun Deli Serdang dan pinggiran Medan digerakkan. Misi mereka sederhana sekaligus berat, angkat setiap batu. Zuzuri setiap gang. Zek setiap arena judi. Pabrik tambal ban, bengkel, dan pegadaian untuk menemukan pria dan motor yang cocok dengan profil. Disangka hasilnya lekas tampak karena target begitu jelas. Kenyataannya pahit, perburuan motor tanpa sayap itu berubah menjadi ujian kesabaran dan nyali. 2 hari pertama berlalu sia-sia, puluhan Supra X hijau tua diamankan untuk diperiksa. Tak satu pun yang kehilangan sayap depan. Puluhan orang bertubuh kurus tercatat gemar berjudi. Dibawa klarifikasi, namun semuanya punya alibi kuat pada malam-malam krusial. Pelaku seolah menghilang, memasuki hari ketiga. Seberkas harapan menyala. 1 unit patroli Polres di kawasan industri Deli Serdang saat jelang subuh melihat seorang pria kurus mengendarai Supra X hijau tanpa sayap. Saat diberi isyarat berhenti, ia tancap gas. Terjadi kejar-kejaran singkat namun menegangkan. Dengan taktik lapangan, petugas menghimpit motornya ke tepi, mengamankan pengendara. Kabar itu meledak di posko kokok ciri Supra hijau tanpa sayap pria kurus. Pria itu segera dibawa ke Mapolres. Di ruang pemeriksaan, ia gemetar, wajah pucat. Ia mengaku bernama Andi Firmansyah, 22 tahun, warga lokal. Tubuh kurus, pernah tersangkut pencurian ringan. Motornya memang miliknya, semua tampak terpasang. AKBP Arif turun langsung. Namun 30 menit kemudian, tirai fakta terbuka dan mengecewakan. Andi ternyata anak bengal urakan. Ia kabur karena membawa pisau lipat untuk jaga diri dan motornya modifikasi tanpa surat lengkap. Sayap depan ia lepas hanya untuk gaya. Yang terpenting pada malam 15 November, Andi tidak berada di Deli Serdang. Aku di kota Binjai, resepsi sahabat dekat. Pergi pagi 15. Pulang 16 malam, banyak saksi. Tim verifikasi bergerak cepat. Puluhan foto dan rekaman video hajatan menunjukkan Andi benar-benar di Binjai saat Siti dibunuh. Alibi tak tergoyahkan. Tim kembali ke titik nol, rasa hampa menyelimuti. Tak menyerah, AKBP Arif memerintahkan poros-poros penyelidikan menukik lebih dalam ke jejaring pecandu judi. Segera muncul nama lain, Budi Pratama. 30 tahun, domisili Sunggal, penjudi berutang kronis, tubuh kurus. Kabar intel menyebut baru saja menjual motor beberapa hari lalu. Naluri Arif berdesir dugaan menghilangkan barang bukti. Kenapa menjual motor tepat setelah kasus Siti terbongkar? Satu tim diperintahkan mengejar jejak motor Budi. Perburuan ini lebih sulit Budi menjual ke maklar. Maklar melepas ke orang di kecamatan lain. Tim menelusuri 3 perantara. 4 pemilik berantai. Hanya dalam beberapa hari, ujungnya motor ditemukan di rumah warga. Ternyata Honda Grand tua warna marun. Bukan Supra X hijau. Budi digelandang untuk klarifikasi. Hasilnya bersih, ia menjual motor guna membayar utang judi.
Dan ia punya alibi kuat untuk seluruh malam terjadinya perkosaan perampokan sebelumnya. Tersangka kedua pun tersingkir. Suasana tim menegang ke puncak. Dua kandidat paling masuk akal gugur menandakan pelaku sangat licik, tidak tercatat dalam daftar pengawasan aparat serigala yang bersembunyi lebih dalam dari yang disangka. AKBP Arif duduk diam di ruang komando, menatap peta wilayah. Ia bertanya dalam hati kenapa TKP pembuangan berada di Desa Sukamakmur, Tanjung Morawa. Sementara rumah korban di Desa Tanjung Baru Sunggal, dua desa ini berbatasan tak resmi lewat banyak jalan, setapak menembus kebun karet. Hipotesis baru yang lebih berani lahir pelaku bukan sekadar orang lokal, sangat mungkin ia warga Desa Tanjung Baru sendiri. Satu desa dengan Siti Rahma. Logikanya, kuat satu desa berarti ia hafal ritme pulang shift para buruh. Ia mengenal Siti, tahu Siti lembut dan disangka tak akan melawan. Setelah beraksi, ia tidak membuang mayat di desanya sendiri, terlalu riskan. Ia mengendarai motor melewati banyak jalan tikus menuju Desa Sukamakmur untuk mengaburkan arah penyelidikan. Fokuskan semua kekuatan di Desa Tanjung Baru, perintah AKBP Arif. Sisir rumah per rumah. Data semua pecandu judi bercatatan di desa ini. Jangan cari motor dulu, temukan dulu penjudinya. Jaring disempitkan satu desa saja. Para penyidik dibagi tim kecil, berbaur bersama Babin Kamtibmas dan perangkat desa. Tanpa seragam, menyamar sebagai petugas pemantau Kamtibmas, mendengar bisik-bisik warga. Di sebuah warung kopi berayun di Dusun V Sukadamai, seorang penyidik senior menangkap cerita yang sepintas remeh dari pemilik warung. Di sini aman-aman saja. Paling cuma Heri darah dingin yang bikin susah. Kecanduan Yude. Kalah terus. Beberapa hari ini nggak kelihatan, mungkin kabur dari penagih utang. Heri darah dingin, penyidik berpura-pura tak paham. Heri Santoso itu? Si pemilik warung menghela napas. 34 tahun. Belum berkeluarga. Orang tuanya angkat tangan. Motornya Supra X tua hijau lumut. Suaranya berisik kayak traktor. Belakangan dia melepas sayap depan. Jadi rangkanya kelihatan aneh banget. Penyidik itu seperti tersambar listrik. Semua indranya menegang. Heri Santoso, 34, warga Desa Tanjung Baru. Pecandu judi. Supra X hijau lumut tanpa sayap. Ia segera membayar kopi. Menepi ke sudut. Melapor ke AKBP Arif. Suaranya bergetar menahan adrenalin lapor. Pak tertangkap, profil sempurna, nama Heri Santoso. 34. Alamat Dusun V Sukadamai. Desa Tanjung Baru. Kokok 100%. Riwayat pencurian. Pecandu judi. Motor Supra hijau tanpa sayap. Sedang diburu penagih utang. Di ruang komando, AKBP Arif berdiri mendadak, menggenggam ponsel erat. Setelah hari-hari menegangkan dan sekian kali harap palsu, akhirnya nama bayangan itu terucap. Kunci posisi Heri Santoso, siapkan penindakan. Kali ini, dia tidak akan lolos. Tim yang semula letih seperti disuntik arus listrik. Kandang besi terakhir telah menemukan mangsanya, Heri Santoso. 34. Dusun V Sukadamai. Desa Tanjung Baru kini bukan sekadar terduga, melainkan satu-satunya tersangka utama. Semua ciri dari rekam jejak judi sampai motor Supra X hijau lumut tanpa sayap bertumpang tindih sempurna. Membuat bulu kuduk meremang, AKBP Arif Prasetyo memahami sepenuhnya bahwa Heri Santoso adalah seekor rubah tua, seorang berdarah dingin. Tepat seperti julukan yang diberikan warga setempat. Ia memiliki catatan kriminal pencurian dan kini sedang dikejar para penagih utang yang bertekad menghabisinya. Artinya, Heri berada dalam keadaan siaga tinggi, seperti binatang yang terpojok, siap melawan mati-matian untuk melarikan diri atau menyerang balik. Karena itu, penangkapannya harus dirancang dengan sangat teliti. Sepenuhnya rahasia.
dan dilakukan secepat kilat tanpa memberi sedikit pun kesempatan bagi pelaku untuk bereaksi. Sebuah tim penyelidik lapangan terbaik yang menyamar sebagai orang yang sedang mencari tanah kebun segera dikirim ke Dusun V Sukadamai. Rumah Heri terletak jauh di dalam gang sempit, berupa rumah semi permanen yang sudah lama tidak diperbaiki. Pintu gerbang besi berkarat tertutup rapat. Laporan dari tim pengintai menyebutkan bahwa rumah itu tampak tidak berpenghuni. Kedua orang tua Heri, setelah menyangkal dan mengusir anak laki-laki mereka karena kecanduan judi, telah pindah tinggal bersama anak perempuannya di kecamatan lain. Namun, beberapa tetangga masih melihat Heri kadang menyelinap pulang tengah malam, lalu menghilang sebelum fajar. Ia menjadikan rumah kosong itu sebagai tempat persembunyian. Sebuah tempat yang paling berbahaya justru menjadi yang paling aman. Heri bersembunyi dari para penagih utang, juga dari kepolisian. Rencana penangkapan disusun oleh AKBP Arif malam itu juga. Waktu operasi ditetapkan pukul 3 dini hari WIB, saat orang-orang tidur paling lelap dan kehilangan kewaspadaan. Sebuah tim khusus yang beranggotakan para detektif kriminal berpengalaman dan dilengkapi peralatan taktis lengkap diam-diam berkumpul di kantor polisi desa Tanjung Baru. Pukul 3 pagi, malam terasa padat, hening hingga menusuk tulang. Desa Tanjung Baru tenggelam dalam tidur. Rombongan kendaraan taktis berhenti sekitar 1 kilometer dari rumah Heri. Para petugas turun dengan diam-diam, menyusuri jalan setapak menuju sasaran. Di bawah komando langsung AKBP Arif. Setiap unit segera membentuk lingkaran pengepungan rapat, menutup seluruh jalur pelarian. Di sekeliling rumah adalah kebun karet dan semak lebat tempat yang sempurna untuk kabur, tetapi kini setiap lorong telah dijaga. Tepat pukul 3:15, semua siap. AKBP Arif memberi aba-aba. Dua anggota unit khusus menggunakan pemotong baja menjepit gembok berkarat dan memutusnya dalam satu hentakan. Pintu gerbang besi terempas dengan suara nyaring, memecah kesunyian malam. Secara bersamaan, tim lain menendang pintu utama dan menerobos masuk. Polisi diam di tempat Heri Santoso. Anda ditangkap cahaya lampu senter super kuat menyapu ruangan gelap. Semua berlangsung kurang dari 5 detik. Di dalam, udara lembab bercampur bau alkohol murah. Hanya ada satu kamar tidur. Pintu kamar ditendang terbuka. Dan di atas ranjang kayu reyot, Heri Santoso sedang tertidur pulas. Mungkin karena lelah bersembunyi atau mabuk berat, ia kehilangan kewaspadaan. Suara gaduh dan cahaya terang membuatnya terbangun panik. Meloncat seperti binatang liar. Wajahnya cekung, yanggut kusut. Mata dalam cekungan gelap memantulkan ketakutan ekstrem. Ia refleks merogoh bawah, bantal barangkali mencari senjata, tetapi sudah terlambat. Para penyidik segera menindih tubuhnya dan memborgol kedua tangannya. Sang bayangan yang selama ini menyebar teror. Sang pembunuh berdarah dingin. Akhirnya tertangkap dalam hitungan detik. Bahkan sebelum ia sadar apa yang baru saja terjadi. Setelah Heri berhasil diamankan, AKBP Arif langsung memerintahkan penggeledahan kilat periksa setiap sudut, setiap batu, setiap lantai. Cari senjata pembunuh itu di bawah cahaya lampu senter. Rumah kumuh itu tampak miskin dan berantakan. Tak ada barang berharga. Tim pertama segera melapor mereka menemukan sebuah sepeda motor di belakang dapur. Disembunyikan secara seadanya di bawah terpal robek sebuah Honda Supra X hijau lumut tua. Dengan sayap depan plastik hilang dan rangka besi berkarat terbuka. Tim kedua fokus di kamar tidur. Mereka mengangkat kasur kotor. Menyorot ke bawah ranjang, tak ada apa-apa. Namun salah satu penyidik senior, ketika menyorotkan senter ke lantai, melihat sesuatu yang aneh. Sebagian besar ubin berdebu tebal. Kecuali satu ubin di posisi tersembunyi tampak bersih. Dengan pinggiran semen sedikit terkelupas. Pak, ada tanda-tanda di sini. AKBP Arif segera mendekat. Seorang petugas menggunakan pisau kecil untuk menyelip di celah.
Ubin itu terangkat muda jelas sudah pernah dicongkel dan dipasang kembali. Di bawahnya ada lubang kecil yang digali kasar. Di dalamnya, terbungkus rapat dalam kain lap berminyak, terdapat sebuah benda logam. Seorang penyidik berhati-hati mengenakan sarung tangan, mengeluarkannya perlahan. Ketika kain dibuka, semua menahan napas sebuah pisau belati buatan sendiri. Panjang sekitar 25 cm. Mata tajam. Gagang dililit lakban hitam. Meski telah dibersihkan dengan cermat, di celah sambungan antara mata dan gagang masih tampak noda coklat tua. Diduga darah kering yang sudah teroksidasi. Inilah dia senjata pembunuh itu, disembunyikan dengan cerdik di bawah ubin lantai. Tepat di bawah ranjang tempat ia tidur setiap malam. Heri Santoso, yang diborgol di ruang tamu, menyaksikan sendiri bagaimana penyidik menemukan pisau itu. Dalam sekejap, wajahnya berubah, mata melebar ketakutan. Napas memburuk, lalu ia menunduk, mencoba menahan ekspresi. Tapi detik itu cukup bagi AKBP Arif itu adalah pengakuan pertama tanpa kata. Heri segera dibawa ke markas Polda Sumatera Utara. Ketika matahari mulai terbit, di ruang interogasi, ia tampak berbeda, tidak lagi panik. Dengan pengalaman sebagai residivis, ia sudah terbiasa dengan suasana seperti ini. Duduk santai. Wajah kurusnya tampak tenang, bahkan menyeringai. Ia memilih strategi terakhir, menyangkal sampai akhir. "Kenapa kalian menangkap saya?" tanyanya. Nada menggehe. Seorang penyidik meletakkan foto motor Supra X tanpa sayap di meja. "Motor ini milikmu." Iya. Jawabnya enteng. "Terus kenapa? Apa sekarang bawa motor rusak juga dianggap kejahatan?" Lalu penyidik menaruh kantong bukti berisi pisau di depan. "Itu pisau dapur. Rumah orang miskin mana sih yang nggak punya pisau?" katanya sinis. "Di mana kau pada malam tanggal 15 November entah. Aku mabuk habis kalah judi. Tidur di rumah teman di arena. Banyak yang lihat." Ia menyangkal semua. Ia bilang tidak kenal Siti Rahma. Tidak pernah ke kebun karet Sukamakmur. Mengaku hanya penjudi, bukan pembunuh. Sikap keras kepala dan angkuhnya membuat udara di ruangan menjadi tegang. Ia yakin polisi tak bisa menjeratnya hanya dengan pisau dan motor. Ia percaya hujan dan panas selama 5 hari sudah menghapus semua jejak. Dan ia akan lolos. Dari balik ruang kendali kamera, AKBP Arif Prasetyo yang mengikuti seluruh interogasi akhirnya membuka pintu dan masuk. Ia duduk berhadapan dengan pelaku, menatap tajam tanpa berkedip. Heri Santoso. Suaranya tenang tapi tajam. "Aku beri engkau kesempatan terakhir untuk berkata jujur. 14 luka tusuk di tubuh Siti Rahma. Keberanian korban-korban lain, kau pikir semua itu bisa kau sangkal?" Heri sedikit tersentak mendengar kata korban lain, tapi berusaha tetap dingin. "Aku nggak tahu apa maksudmu." "Korban siapa?" AKBP Arif hanya mengangguk pelan. "Baik, kalau begitu, silakan masuk." Ia memberi isyarat ke petugas di luar. Pintu ruang interogasi terbuka. Heri menoleh, masih menyeringai tetapi senyumnya segera membeku. Masuk ke ruangan, didampingi Ibtu Mayasari. Adalah Triana Putri dan Lina Anggreni. Dua perempuan itu masih gemetar. Tapi mata mereka menatap lurus padanya, paduan antara ketakutan dan kebencian, melihat dua korban hidup, dua orang yang telah ia perkosa dan ancam akan dibunuh, beserta keluarga mereka berdiri di hadapannya. Heri seolah tersambar petir. Wajahnya memucat, keringat dingin menetes di pelipis. Dinding keyakinannya runtuh. Triana menatap Heri, lalu menunjuk langsung ke wajahnya sambil berteriak. "Itu dia, aku tidak akan pernah lupa wajah itu." Kejutan psikologis itu menghancurkan seluruh pertahanan Heri. Selama ini, ia percaya para korban telah bungkam karena takut bahwa ancamannya telah mengikat mereka selamanya. Tapi kini, dua orang itu berdiri tegak di hadapan polisi. Hidup.
dan berani bersuara menandakan bahwa seluruh dunia kebohongannya runtuh. Teriakan Triana bergema, seperti palu terakhir yang menghantam syaraf pelaku. Harry tak sanggup lagi berpura-pura. Kekerasan di wajahnya lenyap, digantikan gemetar hebat bukan karena dingin, melainkan karena tahu dirinya tak punya jalan keluar. Ia menunduk, bahunya bergetar, lalu menangis-tangis yang terdistorsi. Penuh ketakutan dan keputusasaan, AKBP Arif memberi isyarat agar Ibtu Mayasari membawa 2 korban keluar untuk menenangkan diri. Ketika pintu tertutup, ruang interogasi kembali hening. Arif menatap Harry. Suaranya tenang, namun tajam bagai pisau. Dinding keheningan itu sudah runtuh. Para korbanmu sudah berani bersuara. Pisau milikmu sudah kami sita. Motormu juga. Sekarang adalah waktumu untuk menyelamatkan dirimu sendiri dengan kejujuran. AKBP Arif Prasetyo menatap lurus ke arah Harry Santoso. Jawabnya deta namun tegas. Harry mengangkat wajah yang basah oleh air mata dan keringat. Ia tahu segalanya sudah berakhir. Aku akan mengaku, bisiknya. Suaranya serak nyaris tak terdengar. Semua salahku. Pengakuannya dimulai dengan sebuah kisah tragis yang terlalu sering terdengar di negeri ini, kisah tentang judi. Harry Santoso adalah seorang penjudi berat, seorang pecandu taruhan yang menukar seluruh hidupnya di meja dadu dan kartu. Segala harta yang diwariskan orang tuanya habis dilahap di meja judi. Saat uangnya habis, ia mulai berutang pada rentenir, dan ketika utang menumpuk, debt collector mulai mencarinya. Mengancam akan memotong tangannya, mematahkan kakinya. Dari sanalah pikiran jahat mulai tumbuh merampok. Sebagai penduduk asli desa Tanjung Baru, Harry sangat menguasai setiap jalan setapak, gang sempit, dan jalur tikus di wilayah sekitarnya. Targetnya ia tentukan dengan dingin para buruh perempuan. Mereka lemah, mudah dikuasai, dan selalu membawa uang tunai setelah gajian. Harry mulai menceritakan kejahatan pertamanya dengan jong bergetar. Aku tidak berniat berbuat jahat. Aku cuma mau ambil uangnya saja. Namun, ketika ia menghadang korban pertama, yaitu Triana Putri, naluri binatang dalam dirinya meledak. Ketakutan berubah menjadi hasrat buas, keinginan untuk membungkam korban agar tak berani melapor. Ia memperkosa, merampok, lalu mengancam akan membunuh seluruh keluarganya. Dan ternyata, cara itu berhasil. Korbannya terlalu takut, tidak bersuara sepatah kata pun. Keberhasilan itu membuatnya berani melanjutkan. Ia melakukan kasus kedua terhadap Lina Anggreni. Lalu kasus ketiga dan keempat dengan pola yang sama, hanya mengambil uang tunai, membuang telepon genggam dan surat-surat korban agar tidak dapat dilacak polisi. Uang hasil rampokan ia hamburkan di meja judi. Dan kalah lagi, selalu kalah. Bagaimana dengan malam tanggal 15 November, suara penyidik menajam. Malam saat engkau membunuh Siti Rahma, Harry menutup mata. Tubuhnya gemetar seperti tengah menghidupkan kembali malam itu. Malam itu aku kalah besar. Katanya pelan, para penagih memberi batas waktu sampai pagi. Aku panik. Aku butuh uang, banyak uang. Ia membawa pisau belati di pinggang, lalu melaju seperti orang gila di sepanjang jalan tanah merah menuju kebun karet. Di sana ia melihat Siti Rahma, seorang buruh perempuan yang dikenalnya sebagai warga sekampung, sedang mengendarai motor sendirian. Tapi waktu itu aku sudah kehilangan akal. Aku pikir, karena dia orang sekampung, aku bisa menakutinya supaya diam. Ia memepil motor korban, membuatnya jatuh. Dengan suara serak, Harry menirukan ucapannya malam itu, serahkan uangmu, diam. Kalau tidak aku tusuk. Namun, sesuatu yang tak pernah ia duga terjadi. Siti Rahma tidak takut. Ia berteriak, rampok. Dan bukan hanya berteriak, ia melawan. Siti menyerangku. Harry tergagap. Dia menkakar, menjijit, berusaha merebut pisau,
Dia berteriak keras sekali, "Aku takut, takut ketahuan, takut ditangkap." Dalam kepanikan memuncak. Ketika korban berhasil mengenalinya, Harry kehilangan kendali. Insting pembunuh dalam dirinya mengambil alih. Ia menarik kembali pisau dari genggaman Siti. Lalu menusuk. Satu tusukan, lalu satu lagi, dan lagi. Ia menusuk berulang kali, tanpa henti, sampai tubuh korban terkulai. Teriakan berhenti. Semua sunyi. 14 tusukan. Ketika keheningan kematian menelan semuanya, barulah Harry tersadar. Ia memandang genangan darah di bawah kakinya, tubuh perempuan sekampungnya yang tak bergerak, dan rasa takut kembali menyeruak. Tapi naluri kriminalnya segera memerintah hapus jejak. Ia menggeledah dompet korban, mengambil beberapa juta rupiah, lalu membuangnya ke semak. Ia menyeret mayat Siti Rahma ke rimbunan kebun karet, menutupinya dengan ranting dan daun. Setelah itu, ia menarik sepeda motor korban sejauh 50 meter dan mendorongnya ke parit dangkal, lalu menutupinya lagi dengan dedaunan. Selesai, ia melarikan diri ke rumah kosong milik orang tuanya. Seperti tikus menyelinap di kegelapan. Di sana, ia mengunci pisau, mengelapnya dengan kain minyak, mencungkil ubin di bawah ranjang, dan menyembunyikan pisau di lubang itu. Ia tahu motor tuanya tanpa sayap depan mudah dikenali, tapi tak berani membuangnya, karena itulah satu-satunya alat untuk melarikan diri. Ia bersembunyi di rumah itu, hidup dalam ketakutan, mengintai setiap suara. Sampai akhirnya tertangkap. Seluruh pengakuan Harry dari pemerkosaan, perampokan, hingga pembunuhan cocok sempurna dengan semua bukti yang dimiliki tim penyidik. Beberapa bulan kemudian, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam membuka sidang terbuka untuk kasus yang menggemparkan Sumatera Utara. Edi Santoso, sang bayangan yang menebar teror di kalangan buruh perempuan, dihadirkan di depan majelis hakim. Ia tampak kurus kering, mata cekung, tak lagi menunjukkan sikap sombong atau panik, hanya ketakutan kosong. Di ruang sidang, ratusan warga, sebagian besar buruh perempuan, hadir menyaksikan. Triana Putri dan Lina Anggraini juga ada di sana, duduk di ruang khusus terlindung. Tapi tekad mereka jelas. Mereka ingin menatap wajah pelaku, melihatnya menerima hukuman. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan panjang pemerkosaan, perampokan dengan kekerasan, dan pembunuhan berencana. Semua bukti mendukung pengakuan korban hidup. Pisau belati sebagai barang bukti, sepeda motor hijau, lumut tanpa sayap, serta hasil autopsi forensik yang menunjukkan 14 luka tusukan, luka pertahanan di tangan korban Siti Rahma. Harry tak bisa lagi menyangkal. Ia bungkam total. Majelis hakim menyatakan tindakan terdakwa adalah kejahatan luar biasa. Ia kehilangan seluruh nilai kemanusiaan. Ia memilih korban perempuan lemah, memperkosa mereka, mencuri uang mereka, lalu membunuh dengan kejam untuk menutupi jejak. Tindakannya menimbulkan ketakutan luas di masyarakat, merusak hukum dan moralitas, serta tidak dapat lagi diperbaiki. Setelah musyawarah tertutup, Ketua Majelis Hakim membacakan putusan akhir dengan suara tegas, menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Harry Santoso atas tindak pidana pembunuhan, hukuman penjara seumur hidup atas tindak pemerkosaan, dan 18 tahun penjara atas tindak perampokan. Menggabungkan seluruh hukuman menjadi hukuman mati sebagai hukuman akhir. Begitu putusan dibacakan, tepuk tangan pecah di ruang sidang. Bercampur isak tangis keluarga korban. Keadilan akhirnya ditegakkan. Kasus ini berakhir, namun meninggalkan pelajaran pahit dan mengguncang nurani. Ia menjadi peringatan keras tentang bahaya perjudian penyakit yang dapat mengubah manusia menjadi iblis berdarah dingin, yang sanggup menghancurkan moral dan nyawa demi uang. Lebih dari itu, kasus ini juga menjadi pelajaran tentang dinding keheningan. Keheningan para korban, meski lahir dari rasa takut,
tanpa sadar membiarkan pelaku terus berkeliaran, meningkatkan eskalasi kejahatan dari pemerkosaan, perampokan, hingga pembunuhan. Jika dinding keheningan itu tidak diruntuhkan, mungkin Siti Rahma tidak perlu menjadi korban terakhir. Dan di atas segalanya, ini adalah pelajaran tentang keberanian-keberanian Siti Rahma yang melawan sampai napas terakhir demi harga diri dan keadilan, serta keberanian Triana dan Lina yang menaklukkan ketakutan, berdiri di bawah terang, dan membantu polisi menyingkap wajah kejahatan. Berkat ketekunan dan kecerdikan tim penyidik, serta keberanian para korban, bayangan Heri Santoso akhirnya sirna dalam cahaya keadilan. Cahaya itu, meski sempat redup, akhirnya menang melawan kegelapan kejahatan